Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak Ustadz yang di studio maupun pemirsa TV Tabalong yang ada di rumah ya. Pada kesempatan ini dalam kegiatan Ramadan Ceria, kita pada hari ini akan belajar tentang idgham bi gunnah. Oke, sebelum kita ke pembelajaran tersebut, nah Ustadz di sini akan menanyakan kabar dulu ya kepada anak-anak Ustadz yang di studio maupun pemirsa TV Tabalong yang ada di rumah. Oke, saya tanyakan dulu ya, apa kabar anak-anak Ustadz pada hari ini? Alhamdulillah. Cinta Al-Quran, Hidup berkah. Allah Akbar. Isti'dadan Siap berdoa, khusyu'an baca istighfar. Astaghfirullahaladzim 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, dalam kegiatan Ramadan Ceria ini kita akan belajar tentang idgham bi gunnah. Nah, gimana anak-anak Ustadz pada hari ini puasanya? Kuat? Nah, alhamdulillah ya. Nah, juga pemirsa TV Tabalong mudah-mudahan tetap sehat ya dalam melaksanakan ibadah puasanya. Nah, selanjutnya kita akan belajar yaitu tentang idgham bi gunnah ya. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ustadz akan bacakan dulu ya. Nah, Ustadz tanya dulu, idgham bi gunnah ada yang tahu anak-anak Ustadz di sini atau pemirsa TV Tabalong? Ada yang tahu? Oke, nah sekarang Ustadz bacakan dulu ya. Ada pelajaran idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, waw, maka dibaca melebur dan mendengung. Nah, sekarang kita belajar idgham bi gunnah. Nah, nanti kalau anak-anak Ustadz dan studio maupun pemirsa TV Tabalong yang di rumah, kalau kita membaca Al-Quran, nanti kita akan menemukan yaitu bacaan namanya adalah idgham bi gunnah. Nah, gimana cara membacanya? Tadi cara membacanya adalah melebur dan mendengung. Tahu melebur apa? Masuk. Nah, sekarang nanti Ustadz contohkan ke sini ya. Nah, idgham bi gunnah adalah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, dan waw. Ada berapa huruf? Ada berapa? 4. Yang pertama tadi apa huruf? Ya. Yang kedua huruf nun. Yang ketiga huruf mim. Yang keempat huruf waw. Oke, nah pemirsa TV Tabalong, mudah-mudahan ya yang di rumah juga, apa itu berapa huruf tadi? Ada 4 ya, huruf ya, huruf nun, huruf mim, dan huruf waw. Nah, sekarang tadi apa? Nun sukun atau tanwin. Yang mana itu nun sukun? Nah, ini nun sukun. Tanwin yang mana? Ini tanwin. Fathatain, kasrotain, dhammatain. Bertemu salah satu huruf yang 4. Nah, sekarang ini adalah huruf ya. Gimana cara membacanya? Melebur. Nah, jadi bunyi nunnya, bunyi n-nya itu hilang, melebur ke huruf ya. Nah, Ustaz contohkan ya. Mayyakulu. Nah, bacaannya bukan man yakulu, tapi mai ke huruf ya, masuk ke huruf ya, melebur
ke huruf ya sini ya. May yaqulu adzanu yasma'una. Nah, oke, sekarang Ustaz bacakan, anak-anak Ustaz yang studio maupun di rumah bisa memperhatikan ya, nanti bisa menirukannya. Oke. May yaqulu adzanu yasma'una. Oke. Anak Ustaz yang studio silakan Ustaz kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. May yaqulu azanu yasma'una. Oke, alhamdulillah ya, subhanallah. Oke, serta pemirsa TV Tabalongan di rumah, coba bisa menirukan ya. Saya may yaqulu adzanu yasma'una. Oke, pemirsa yang di rumah coba silakan 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah bagus, subhanallah ya. Nah, ini pertama tadi ada huruf ya. Nah, sekarang ada 4 huruf ya. Nah, yang kedua huruf nun. Nun sukun atau tanwin, fathatain, kasrotain, domatain bertemu dengan huruf nun, maka cara membacanya adalah melebur dan mendengung ya. Nah, jadi sini cara membacanya walan nu'zizahu amilatun nasibatun. Nah, oke. Sekarang anak Ustadz yang studio silahkan dibaca ya. Ustadz kasih aba-aba. 1, 2, 3. Walan nu'jizaru amilatun nasibatu. Oke, sekarang untuk ikhwannya berdua ya. Nah, yang satu sini saja coba bacakan. 1, 2, 3. Walan tu'jizaru. Oke, subhanallah. Oke, sekarang akhwatnya. Sini. 1, 2, 3. Amilatun nasibah. Oke, nah, alhamdulillah ya. Nah, sekarang juga pemirsa TV Tabalong, mudah-mudahan juga bisa mengikuti pelajaran ini. Sekarang sudah 2 huruf ya. Sekarang kita huruf yang ketiga. Nah, huruf ketiga adalah mim. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim, maka bunyinya adalah melebur dan mendengung. Jadi bunyinya bukan lagi min, huruf n-nya hilang tapi langsung ke huruf mim. Mim marqadina basyarum mislukum. Nah, jadi bunyi n-nya itu hilang berubah menjadi ke huruf mim, masuk ke huruf mim sini. Mim. Nah, ya. Sekarang saya contohkan lagi. Mim marqadina basyarum mislukum. Oke. Saya kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Mim marqadina basyarum mislukum. Oke, alhamdulillah ya. Terakhir yaitu huruf waw. Nah ya, jadi huruf waw ada 4 tadi ya. Huruf ya, huruf nun, huruf mim, dan huruf waw. Yang terakhir adalah huruf waw. Jadi bacanya mendengung. Miu waliyu wala nasirin. Nah, jadi bacaannya bukan min wa, tapi masuk ke huruf waw ya. Miu. Nah, ini kan berwarna merah kita. Miu waliyu. Nah ya, jadi bunyi n-nya tidak ada lagi, masuk ke huruf waw. Nah, sekarang Ustadz bacakan dulu ya. Nah, juga pemirsa TV Tabalong juga bisa diperhatikan yang di rumah ya. Miu waliyu wala nasirin malau wa addadahu ya. 1, 2, 3. Min waliyyin wala nasirin malahu wa'adatahu. Subhanallah ya. Nah, alhamdulillah anak-anak Ustadz dan studio sudah bisa memahami, dan juga pemirsa TV Tabalong yang di rumah dalam kegiatan Ramadan Ceria ini. Pada kesempatan ini kita belajar tentang idgham bi gunnah. Nah, sebelum Ustadz akhiri,
Saya tanya kembali ya. Oke. Tadi huruf idgham bigunnah tadi ada berapa? 4. Yang pertama apa? Nun. Wow. Nah, alhamdulillah ya. Juga pemirsa TV Tabalongan di rumah. Nah, jadi huruf idgham bigunnah tadi ada 4 ya. Nanti cara membacanya gimana? Masuk dengan mendengung. Nah, oke ya. Nah, untuk kesempatan ini alhamdulillah anak-anak Ustadz di rumah dan studio sudah bisa memahaminya ya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Kalau gitu saya cukupkan dulu ya pembelajaran kita hari ini. Nah, dan pemirsa TV Tabalongan di rumah jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi dengan materi-materi yang lain ya. Oke, kalau gitu saat akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oke, baiklah teman-teman di studio semua dan teman-teman sahabat Ramadan Ceria yang ada di rumah. Kali ini kita lanjutkan ya pembelajarannya bersama dengan Ustazah Fatma. Nah, sebelumnya Ustazah mau tanya kabar dulu. Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Alhamdulillah. Bertakwa, berprestasi, mandiri, cinta lingkungan, takbir, Allahu Akbar, Masya Allah, Alhamdulillah. Teman-teman di studio masih semangat dan mudah-mudahan teman-teman di rumah juga tetap semangat. Nah, oke, Alhamdulillah hari ini Ustazah mau menyampaikan sedikit tentang salah satu amalan yang sangat-sangat dicintai sama Allah, sangat disukai sama Allah, tapi amalan itu tidak terikat sama waktu. Nah, teman-teman kira-kira tahu nggak amalan apa tersebut? Ada yang tahu? Di studio ada yang tahu? Mungkin di rumah ada yang tahu? Amalan yang tidak terikat sama waktu, tidak terikat sama kondisi, tapi bisa menjadi salah satu amalan yang Allah cintai. Apa? Sholat. Oke, sholat ada waktunya, ada waktu-waktu tertentu. Ada lagi mungkin? Oke, nah ini teman-teman di rumah dan teman-teman di studio, salah satu amalan yang Allah sukai, Allah cintai, Allah senangi kita lakukan ibadah ini adalah bersedekah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah kalian karena sesungguhnya sedekah itu dapat menambah harta yang banyak. Maka bersedekahlah, niscaya Allah akan menyayangi kalian. Nah, Rasulullah bilang kalau kita bersedekah maka Allah akan menyayangi kita. Nah, teman-teman di studio mungkin ada yang tahu nggak sedekah itu apa sih? Ada yang tahu? Nggak tahu? Oke, mungkin teman-teman di rumah ada yang tahu sedekah itu apa teman-teman? Oke, nah bersedekah itu adalah kita memberikan sesuatu atau melakukan suatu perbuatan yang baik yang kita berikan kepada orang lain. Bisa berupa harta benda kita, bisa berupa tenaga kita, bisa juga ide-ide kita, pikiran-pikiran kita. Kita sumbangkan, kita berikan kepada orang lain. Contohnya, kita memberikan harta benda itu misalnya kita bersedekah dengan uang ya teman-teman ya. Bisa uang 1.000, 2.000, bisa dengan sebanyak-banyaknya kita berikan kepada orang lain sehingga membantu orang tersebut. Itu namanya bersedekah menggunakan harta. Nah, sedekah tenaga gimana Ustazah? Sedekah tenaga itu
kita membantu orang lain, menolong orang lain. Misalnya ada orang yang membutuhkan bantuan, menyeberang jalan, atau bantuan mengangkat barang-barang berat, kita bantu. Nah, itu namanya sedekah tenaga. Atau mungkin kita membantu membersihkan tempat-tempat sholat misal. Itu juga namanya bersedekah tenaga. Nah, lalu sedekah pikiran gimana? Sedekah pikiran itu contohnya kita menyumbangkan ide. Misalnya gini, Ustazah, bagaimana kalau misalnya nanti kita ketika melakukan rekreasi sekolah, nanti kita berikan Al-Quran di setiap masjid-masjid yang kita lewati. Nah, itu ide loh sayang. Nah, ide itu juga sedekah. Ternyata sedekah itu tidak mesti dengan harta, tidak mesti dengan uang, tapi sedekah itu bisa kita gunakan juga dengan tenaga maupun dengan pikiran kita. Dan Allah sangat menyenangi seperti itu, sangat menyukai hal itu. Apalagi kalau hal itu kita lakukan di bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan, maka pahalanya akan berlipat-lipat ganda. Nah, adapun salah satu fadilah atau manfaatnya kita bersedekah, itu yang pertama bisa menambah rezeki kita akan semakin banyak. Jadi kita tuh bersedekah, kita mengeluarkan uang, kita mengeluarkan tenaga, malah kita akan dapat ganti yang lebih banyak loh. Ya, terus ada yang kedua, kita yang tadinya sehat ketika kita bersedekah, kita akan bisa semakin, yang tadinya tidak sehat, kalau kita bersedekah, kita akan semakin sehat. Karena Allah menjamin. Kata Allah apa? Kalaunya kita bersedekah, maka Allah akan memberikan kesehatan kepada kita. Kemudian juga manfaat sedekah untuk menolak bala atau musibah. Dengan kita bersedekah, kita terhindar dari musibah, terhindar dari bala atau terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Manfaat sedekah juga, kita bisa disayang sama Allah dan sama seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Sama manusia, malaikat, semuanya akan sayang sama kita. Itu salah satu manfaat sedekah. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 berbunyi, Ustazah sebutkan artinya ya. Perumpamaan orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah itu sama seperti mendapatkan 7 tangkai. Setiap 7 tangkai itu dia punya butir-butir sebanyak 100. Jadi kelipatannya jadi 700 gitu. Nanti teman-teman di studio atau teman-teman di rumah bisa dibuka Qur'annya surah Al-Baqarah ayat 261. Ya, bisa dibaca Qur'annya dan bisa dibaca juga terjemahannya. Nah, jadi teman-teman, orang yang bersedekah itu Allah lipat gandakan. Yang tadinya bersedekah 1, Allah lipat gandakan dari 7. Ternyata 7 itu lipat ganda lagi, jadi 100. Jadi kan 7 kali 100 sama dengan 700. Nah, itu yang kita tahu. Yang kita tidak tahunya mungkin Allah akan lipatkan gandakan lagi berlipat-lipat. Nah, itu teman-teman untuk fadilah sedekah, apalagi kalau di bulan Ramadan. Nah, jadi semangat terus untuk teman-teman semua. Mulai sekarang kita coba apapun yang bisa kita berikan, apapun yang bisa kita sedekahkan, maka kita lakukan. Entah itu berupa harta, atau berupa tenaga kita, atau berupa pikiran kita. Bahkan ada sedekah yang paling mudah teman-teman. Tidak perlu harta, tidak perlu capek, tapi bernilai sedekah. Ada yang tahu? Iya, pinter, bagus. Apa? Hadis senyum. Ada yang tahu? Tabassum fi wajhika. Benar sekali Kak. Hadis senyum ya. Senyum itu tabassumu kafi wajhi akhi kasadaqah. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ternyata hanya dengan senyum loh teman-teman, ketemu sama temennya, ketemu sama sahabatnya, ketemu sama siapapun, senyum, itu sudah bernilai sedekah. Masya Allah kan, begitu baiknya Allah sama kita gitu. Mudah sekali, mudah kita lakukan, mudah kita amalkan. Jadi mulai sekarang dari hal yang paling kecil itu, mari kita lakukan bersama-sama. Oke teman-teman ya, tetap semangat. Mungkin ini saja dari Ustazah, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap selalu semangat meskipun berpuasa, tetap semangat terus dan kuat. Karena apa? Karena Allah mencintai orang-orang yang selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Ya,
Ya, teman-teman ya, sekian dari Ustazah. Mohon maaf kalau ada salah-salah khilaf. Kita akan lanjutkan nanti pembelajaran selanjutnya dengan Ustazah yang lain. Ustazah Fatma tutup dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang ada di rumah, sahabat TV Tabalong. Berjumpa lagi hari ini di acara kita yaitu Ramadan Ceria bersama Ustazah Fia. Hari ini Ustazah Fia akan bercerita kembali teman-teman. Sebelumnya Ustazah Fia akan tanya kabar dulu sama teman-teman di studio. Bagaimana kabar anak-anak Ustazah pada hari ini? Alhamdulillah, bertakwa, berprestasi, mandiri, cinta lingkungan. Allahu Akbar. Nah teman-teman semua, hari ini Ustazah akan bercerita tentang cerita Nabi, yaitu Nabi Nuh alaihi salam membuat kapal. Nabi Nuh terkenal dengan Nabi yang ulul azmi. Yaitu apa teman-teman? Ada yang tahu? Teman-teman di rumah ada yang tahu? Apa itu ulul azmi? Yang di studio ada yang tahu? Ataya ada tahu? Ada yang tahu? Ulul azmi itu adalah nabi yang sangat penyabar. Pada dakwah beliau tidak didengar oleh orang-orang kafir, namun Nabi Nuh tetap sabar dalam melaksanakan dakwahnya teman-teman. Suatu hari turun perintah Allah kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal. Dan diperintahkan oleh Allah kepada malaikat Jibril untuk menemui Nabi Nuh. Kata malaikat Jibril, "Wahai Nuh, tanamlah biji pohon ini, niscaya akan tumbuh pohon yang sangat besar yang tidak pernah dilihat sebelumnya di dunia." Maka ditanamlah oleh Nabi Nuh biji tersebut dan menjadi pohon yang sangat besar. Orang-orang kafir pun terkejut melihatnya. "Pohon apa itu? Besar sekali. Aku tidak pernah melihatnya sebelumnya," kata orang-orang kafir teman-teman. Kemudian Nabi Nuh beserta orang-orang beriman menebang pohon itu dan membawanya ke atas bukit. Dan pohon yang besar itu tadi teman-teman dipotong menjadi bagian-bagian kecil. Ada yang menjadi papan, ada yang menjadi tonggak, dan lain sebagainya. Sampai ketika teman-teman pada saat membuat kapal teman-teman ujian Nabi Nuh masih aja mendapat cobaan dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir mencela Nabi Nuh dan akhirnya kapal itu pun selesai dibuat. Tetap juga dicela oleh orang-orang kafir teman-teman. Orang-orang kafir itu meremehkan Nabi Nuh dengan mencela Nabi Nuh sebagai orang yang sudah tidak waras karena membuat kapal pada saat tidak ada hujan, tidak ada badai. Kemudian teman-teman, orang-orang kafir itu membuat pengumuman untuk penduduknya, barang siapa yang tidak membuang kotoran di perahu tersebut, maka akan dikenakan hukuman. Pada suatu hari, ada seorang yang cacat teman-teman, meminta tolong untuk naik ke perahu itu, untuk membuang kotoran. Karena apa? Karena orang cacat tersebut takut kalau dia dihukum oleh orang-orang kafir teman-teman. Tapi akhirnya apa? Akhirnya orang yang cacat itu berhasil naik ke atas kapal. Apa yang terjadi? Piur! Akhirnya orang cacat itu pun tercebur di lautan kotoran. Dia merengek meminta tolong. Apa yang terjadi lagi? Orang cacat itu pun akhirnya tenggelam di lautan kotoran. Ajaibnya teman-teman, orang cacat itu akhirnya bisa berjalan. Lihat, aku bisa berjalan. Bahkan menggemparkan seluruh warga orang-orang kafir tersebut. Dan akhirnya kotoran tadi diambil oleh orang-orang kafir dan menganggap kotoran yang mereka
lemparkan ke perahu tadi sebagai obat yang ajaib, dan diambil kotoran tersebut oleh orang-orang kafir, dan mereka menganggap kotoran itu adalah sebagai obat dari berbagai penyakit, padahal itu adalah sebagian azab dari Allah, namun mereka tidak menyadarinya teman-teman. Sampai suatu ketika hujan deras datang beserta badai. Orang-orang kafir itu kegirangan. Hore, akhirnya tumbuhanku subur dengan turunnya hujan. Selang beberapa lama teman-teman, akhirnya hujan itu berubah menjadi badai yang sangat besar dan akhirnya mengkhawatirkan orang-orang kafir. Dan kemudian teman-teman, badai besar pun datang menghantam pemukiman mereka beserta orang-orang kafir itu hanyut, tenggelam. Nah teman-teman, itu tadi cerita dari Ustazah. Akhirnya Nabi Nuh pun selamat beserta orang-orang beriman dengan kapal yang besar tadi. Nasihat yang dapat kita ambil dari cerita tadi adalah jika kita sabar maka akan ditolong oleh Allah teman-teman. Nah teman-teman di rumah, demikian cerita dari Ustazah. Sebelum Ustazah tutup, Ustazah masih tetap mengingatkan kepada kita semua untuk menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, serta menjaga jarak teman-teman. Nah teman-teman tetap semangat ya puasanya meskipun kita dalam masa pandemi seperti ini ya. Iya ya teman-teman ya. Sebelum Ustazah tutup, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Nah teman-teman, demikian cerita dari Ustazah. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.